Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amalia Eskavila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan budaya malu dalam Islam. Malu dalam bahasa Indonesia artinya merasa sangat tidak enak hati karena telah berbuat sesuatu yang kurang baik atau enggan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, takut, dan sebagainya. Dalam agama Islam, malu merupakan bagian dari agama. Orang yang memiliki rasa malu pasti akan menuai banyak kebaikan. Akan tetapi, bagaimana rasa malu yang sebenarnya dalam Islam? Berikut saya akan menjelaskan. Malu dibagi menjadi 3 macam, yaitu malu kepada Allah, malu kepada sesama manusia, dan malu kepada diri sendiri. Pertama, malu kepada Allah. Jika seseorang memiliki rasa malu kepada Allah, ia akan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Rasulullah SAW bersabda, "Malulah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh rasa malu." Kemudian beliau ditanya, "Bagaimana caranya malu kepada Allah?" Rasulullah menjawab, "Siapa yang menjaga kepala dan isinya, perut dan makanannya, meninggalkan kesenangan dunia dan mengingat kematian, maka dia sungguh memiliki rasa malu kepada Allah." Malu seperti inilah yang akan melahirkan buah keimanan dan ketakwaan. Kedua, malu kepada sesama manusia. Jika seseorang memiliki rasa malu kepada manusia, maka ia akan menjaga pandangan yang tidak halal untuk dilihat. Seorang ahli hikmah pernah ditanya tentang orang fasik. Beliau menjawab, yaitu orang yang tidak menjaga pandangannya, suka mengintip aurat tetangganya dari balik pintu rumahnya. Orang yang punya rasa malu kepada manusia tidak akan berbuat dosa di hadapan orang lain. Jangankan dosa, melakukan kebiasaan jeleknya saja dia malu jika ada orang yang melihatnya. Termasuk bagian dari malu kepada manusia adalah mengutamakan orang yang lebih mulia darinya, seperti menghargai para ulama dan orang soleh, memuliakan orang tua dan gurunya, serta merendahkan diri di hadapan mereka. Orang yang masih punya rasa malu kepada orang lain akan dihargai dan disegani. Masyarakat mau mendengarkan pendapatnya dan nasihatnya. Yang ketiga yaitu malu kepada diri sendiri. Ketika orang punya malu kepada dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan perbuatan dosa saat sedang sendirian. Ia malu jika orang yang melihat perbuatannya. Ia malu jika ada orang yang melihat perbuatannya. Dalam kalimat hikmah dikatakan, siapa yang melakukan perbuatan ketika sendirian yang ia malu melakukannya saat dilihat orang, maka ia tidak berhak mendapatkan kemuliaan. Kalimat hikmah lain mengatakan, hendaknya rasa malu kepada diri sendiri lebih besar dibanding malu kepada orang lain. Rasulullah SAW adalah figur yang sempurna dalam akhlak malu. Beliau tidak pernah menjulurkan kakinya saat sedang bersama sahabatnya. Pada suatu hari, beliau lewat dan berpapasan dengan orang yang sedang mandi. Lalu beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Hidup, Maha Lembut, dan Maha Menutupi. Allah cinta pada rasa malu dan menutup diri. Jika kalian mandi, maka lindungilah diri kalian dari pandangan orang." Begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu anhu, istri dari Rasulullah. Aisyah adalah putri yang sangat pemalu dan menjaga kehormatan dirinya. Suatu hari, beliau pernah bercerita, "Ketika aku masuk ke dalam rumahku, yang di dalamnya terdapat makam Rasulullah suamiku dan Abu Bakar ayahku, aku menampakkan sebagian auratku. Dalam hati aku berkata, sesungguhnya aku sedang berada di kuburan suami dan ayahku. Akan tetapi, ketika Umar bin Khattab meninggal dan dimakamkan di samping makam ayahku dan suamiku, aku tidak pernah menampakkan auratku lagi karena malu kepada Umar." Bisa dibayangkan rasa akhlak malu yang dimiliki Aisyah, hingga kepada orang yang sudah berada di dalam kubur pun ia masih menjaga auratnya. Inilah tiga macam malu yang dianjurkan. Selanjutnya,
kita hindari sifat malu yang dilarang dalam Islam, yaitu malu ketika akan melakukan kebaikan, malu ketika membela ajaran Islam, malu berkata jujur, malu membela kebenaran, dan malu mengingkari kemungkaran. Orang yang malu dalam kebaikan tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Wallahu a'lam. Cukup sekian video yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaika sallallahu Muhammad, you inspire me.